Selamat datang di Cerita Malam Channel yang akan menceritakan tentang mitos dan hal mistis yang ada di sekitar kita. Malam itu, jarum jam baru saja melewati angka 11. Budi, seorang kurir paket yang sudah bertahun-tahun melahap jalur ekstrim Jawa Tengah, menghela napas panjang. Hujan rintik-rintik membuat jalur di lereng Gunung Lawu terasa makin mencekam. Lampu motornya hanya mampu menembus kabut tebal sejauh beberapa meter. Satu paket tersisa, alamatnya aneh, Dusun Karang Asri, Blok C, Lereng Lawu. Budi mengerutkan kening. Ia sudah hafal luar kepala nama-nama desa di jalur ini, tapi Karang Asri sama sekali terdengar asing. Aplikasi peta di ponselnya pun tidak menunjukkan tanda-tanda keberadaan dusun tersebut. Mungkin desa baru, gumamnya menenangkan diri, meski firasatnya mulai tak enak. Mengikuti petunjuk arah manual yang dikirimkan pemesan, sebuah pesan singkat bernada dingin, Budi membelokkan motornya ke jalan setapak yang jarang dilalui. Semakin jauh ia berkendara, semakin aneh suasananya. Pepohonan di kanan kiri terasa makin rapat, seolah berbisik menahan laju motornya. Bau wangi melati tiba-tiba menusuk hidung, bercampur dengan aroma tanah basah dan kemenyan. Tiba-tiba, di balik kabut tebal, sebuah gapura bambu tua muncul. Tertulis di sana dengan tulisan Jawi kuno, Karang Asri. Budi memasuki desa tersebut. Anehnya, suasana sangat tenang. Terlalu tenang, tidak ada gonggongan anjing, tidak ada suara jangkrik. Rumah-rumah kayu bergaya kuno berjejer rapi, namun lampu-lampunya temaram, kekuningan, dan tidak ada aktivitas manusia di teras-terasnya. Ia berhenti di depan sebuah rumah paling ujung, sesuai alamat. Rumah itu besar, tapi tampak tak terawat. "Permisi, paket," teriak Budi. Pintu kayu tua itu berderit terbuka pelan. Seorang wanita tua dengan kebaya kumal berdiri di sana. Wajahnya tertutup bayang-bayang, namun Budi bisa merasakan tatapan matanya yang sangat dingin. "Paket atas nama Ibu Sumi?" tanya Budi, tangannya gemetar menyerahkan kotak coklat kecil. Wanita itu tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Tangan kurusnya yang pucat pasi menerima paket tersebut. Saat jari mereka bersentuhan, Budi merasakan sensasi dingin yang luar biasa, seperti menyentuh es batu di tengah malam. Wanita itu tersenyum, senyum yang terlalu lebar dan kaku. "Terima kasih, Mas Kurir. Sering-sering main ke sini," bisiknya dengan suara serak yang memecah keheningan. Budi buru-buru berpamitan dan memacu motornya kembali ke jalan raya. Sesampainya di jalan besar yang terang, ia berhenti napas sejenak, jantungnya berdebar kencang. Ia mengecek kembali aplikasi kurir untuk menyelesaikan pesanan. Layar ponselnya menampilkan pesan error, alamat tidak ditemukan. Pesanan dibatalkan oleh sistem. Budi merinding hebat saat sadar, ia baru saja mengantarkan paket ke sebuah desa yang menurut warga lokal telah musnah tertimbun tanah longsor puluhan tahun yang lalu. Budi mempercepat laju motornya, berusaha melupakan kejadian ganjil tadi. Namun, keheningan malam justru terasa semakin menekan. Tiba-tiba, di spion motornya, ia melihat bayangan putih melintas cepat di antara pepohonan, seolah mengejar. Ia mengabaikannya, menganggap itu hanya halusinasi karena kelelahan. Saat berhenti di sebuah warung kopi di pinggir jalan raya untuk menenangkan diri, Budi memeriksa tas kerjanya. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Di dalam tas, di antara beberapa paket lain yang belum terantar, terdapat kotak coklat yang sama, paket yang seharusnya sudah diserahkan kepada wanita tua di desa Karang Asri tadi. Dengan tangan gemetar, Budi membuka sedikit kotak tersebut. Isinya bukan barang elektronik atau pakaian, melainkan segenggam tanah kuburan yang masih basah bercampur potongan kain kafan yang sudah menguning. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, pengirim yang sama dengan pemesan tadi. "Paketnya salah, Mas. Tolong antar kembali. Kami sedang menunggu." Budi menatap ke arah lereng Gunung Lawu yang gelap gulita di belakangnya. Di tengah kabut, ia seolah melihat deretan lampu temaram desa itu kembali menyala, seolah memanggilnya pulang. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang dan tentunya untuk mendapatkan cerita-cerita yang lebih menyeramkan lagi.